Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Art Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Bunga. Usianya baru 27 tahun, dengan wajah yang sederhana namun teduh, penuh kehangatan. Setiap pagi, Bunga selalu memulai harinya dengan senyum kecil meski hidupnya tidaklah mewah. Ia bekerja sebagai guru taman kanak-kanak di sebuah sekolah negeri dekat rumahnya. Meski penghasilannya pas-pasan, Bunga selalu berusaha menjalani hidup dengan rasa syukur. Bunga adalah sosok yang penuh perhatian dan lembut. Ia dikenal oleh tetangga sekitar sebagai wanita yang rendah hati dan mudah bersahabat. Setiap kali ada yang membutuhkan, ia tidak pernah ragu untuk membantu, meski kadang membuatnya harus mengorbankan waktu dan tenaga. Bunga juga punya mimpi sederhana, hidup bahagia bersama keluarga kecilnya, membangun rumah sendiri, dan kelak memiliki anak yang sehat dan ceria. Di sisi lain, ada Bobby, suami Bunga. Pria berusia 30 tahun ini adalah sosok yang ceria dan penuh semangat. Bobby bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang distribusi barang. Ia dikenal oleh rekan kerjanya sebagai pribadi yang ramah dan pekerja keras. Meski penghasilannya tidak besar, Bobby selalu berusaha memenuhi kebutuhan Bunga dan rumah tangga mereka. Bunga dan Bobby menikah 2 tahun lalu setelah menjalani masa pacaran yang penuh suka dan duka. Mereka bertemu secara tidak sengaja di sebuah kafe kecil, dan sejak itu, ikatan mereka semakin kuat. Pernikahan mereka sederhana, namun dipenuhi dengan doa dan harapan yang tulus. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota, yang selalu mereka jaga kebersihan dan kehangatannya. Rumah itu menjadi saksi bisu cinta dan pengorbanan mereka selama ini. Setiap sudutnya menyimpan kenangan manis, mulai dari tawa di ruang tamu hingga percakapan serius di dapur yang kecil namun penuh kehangatan. Kehidupan mereka memang tidak mudah, tapi Bunga dan Bobby selalu saling menguatkan. Di malam-malam yang dingin, mereka sering duduk bersama di teras, berbincang tentang masa depan, tentang mimpi dan harapan yang ingin mereka capai. Bobby sering menggenggam tangan Bunga erat, memastikan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama. Keluarga besar mereka juga menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Orang tua Bunga adalah petani sederhana yang selalu mengajarkan nilai kejujuran dan kerja keras. Sedangkan orang tua Bobby adalah pedagang kecil di pasar tradisional, yang selalu mendukung keputusan anaknya untuk hidup mandiri. Tetangga sekitar juga mengenal baik pasangan ini. Mereka dianggap pasangan yang harmonis dan saling melengkapi. Bunga yang penyabar dan penuh kasih, serta Bobby yang penuh semangat dan humor, membuat lingkungan sekitar merasa nyaman dan hangat. Namun, seperti halnya hidup, tak selamanya jalan mereka mulus. Di balik senyum dan tawa, ada tantangan yang siap menghadang. Tapi di bab pertama ini, kita hanya fokus pada keindahan dan ketulusan cinta mereka, memperkenalkan siapa Bunga dan Bobby sebelum badai mulai datang. Pagi itu, matahari baru saja menyingsing ketika Bunga sudah terjaga lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, sayur bening, dan telur dadar, dengan penuh cinta. Sementara itu, Bobby masih terlelap di kamar, menghirup udara pagi dengan tenang. Senyum kecil mengembang di wajah Bunga saat melihat suaminya tidur nyenyak. Tak ada bayang-bayang kesulitan yang akan segera datang. Setelah menyantap sarapan bersama, Bobby bergegas menuju kantor dengan semangat yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia melangkah ringan, sesekali menyapa tetangga yang sudah sibuk memulai aktivitasnya. Bunga pun melanjutkan hari dengan mengajar anak-anak di taman kanak-kanak. Suaranya yang lembut dan penuh perhatian membuat anak-anak senang belajar, dan Bunga merasa bahagia bisa memberikan ilmu serta kasih sayang kepada generasi kecil. Malamnya, mereka sering menghabiskan waktu bersama di ruang tamu kecil mereka. Bobby bercerita tentang hari kerjanya, dengan nada penuh canda yang selalu berhasil membuat Bunga tertawa. Bunga pun membagikan cerita dari murid-muridnya yang menggemaskan. Suasana sederhana itu menjadi sumber kebahagiaan mereka, karena cinta mengalir dalam setiap percakapan. Di akhir pekan, mereka biasa berjalan-jalan di taman kota, berbicara tentang impian dan rencana masa depan. Bobby ingin suatu hari membuka usaha sendiri, sementara Bunga berharap bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Mereka saling mendukung, saling menguatkan. Kadang, mereka juga mengunjungi keluarga masing-masing. Di rumah orang tua Bunga,
Aroma tanah basah dan suara ayam berkokok menyambut mereka hangat. Di sana, mereka belajar tentang kesederhanaan dan keikhlasan. Sedangkan di rumah orang tua Bobby, hiruk-pikuk pasar yang ramai menjadi latar belakang kebersamaan mereka, mengingatkan bahwa hidup memang penuh warna. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebersamaan, tawa, dan cinta yang tulus. Mereka tak pernah mengeluh walau hidup sederhana, karena bagi Bunga dan Bobby, kebahagiaan bukan soal harta, tapi bagaimana mereka saling memiliki dan mendukung. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada benih kecil yang tak terlihat yang kelak akan menguji kekuatan cinta mereka. Tapi saat ini, segala sesuatunya masih tampak cerah dan penuh harapan. Bunga dan Bobby belum tahu bahwa hidup akan segera menguji kesetiaan dan keteguhan hati mereka dengan cara yang paling pahit. Hari itu dimulai seperti biasa. Bobby berangkat ke kantor dengan penuh semangat. Sementara Bunga sibuk menyiapkan bekal dan keperluan anak didiknya di sekolah. Namun, tak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidup mereka. Di tengah perjalanan pulang, Bobby mengalami kecelakaan yang sangat serius. Sebuah truk besar melaju kencang dan menabrak motor yang dikendarainya. Tubuh Bobby terpental dan terjatuh ke aspal. Luka parah dan cedera berat membuatnya tak sadarkan diri. Orang-orang yang melihat kejadian itu segera memanggil ambulans. Di rumah sakit, Bunga menerima kabar yang menghancurkan. Dokter mengatakan bahwa Bobby mengalami cedera tulang belakang serius yang membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Dunia Bunga seakan runtuh dalam sekejap. Suara dokter seperti bergema dan membuatnya tak mampu berkata-kata. Namun, di balik rasa sedih yang mendalam, Bunga segera mengambil keputusan tegas. Ia akan merawat Bobby dengan segala kemampuannya, apapun yang terjadi. Ia yakin cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi cobaan ini. Hari-hari pertama di rumah sakit dipenuhi dengan rasa cemas dan haru. Bobby terbaring lemah, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap Bunga dengan mata penuh keputusasaan. Bunga menggenggam tangannya, memberi kekuatan dan harapan, meski hatinya juga luluh melihat suaminya yang dulu penuh semangat kini terbaring tak berdaya. Setelah keluar dari rumah sakit, kehidupan mereka berubah total. Bunga meninggalkan pekerjaannya untuk fokus merawat Bobby. Setiap hari ia membantu Bobby mandi, makan, dan menjalani terapi yang melelahkan. Kadang, rasa lelah membuatnya ingin menyerah. Tapi melihat Bobby yang pasrah dan membutuhkan, ia terus kuat. Keluarga dan tetangga datang memberikan dukungan. Namun tak bisa sepenuhnya merasakan beban berat yang harus ditanggung Bunga. Ia harus menjadi pengasuh, perawat, sekaligus kepala rumah tangga yang harus menghidupi mereka berdua. Bobby yang dulu ceria berubah menjadi sosok yang pendiam dan terkadang murung. Ia merasa dirinya menjadi beban bagi Bunga. Namun Bunga selalu meyakinkannya bahwa cinta mereka lebih besar dari apapun, dan ia tidak akan pernah meninggalkan Bobby dalam keadaan apapun. Di balik kesedihan dan pengorbanan, tumbuh pula rasa harapan. Bunga mencari berbagai terapi dan pengobatan alternatif, berusaha keras agar Bobby bisa sembuh kembali. Ia rela berhutang, mencari bantuan dari mana saja, karena baginya, kesembuhan Bobby adalah prioritas utama. Namun, 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Rasa lelah, putus asa, dan tekanan mulai menghantui. Meski begitu, Bunga tetap bertahan, memegang janji suci untuk menjaga Bobby dalam keadaan apapun. Hari-hari Bunga berubah menjadi rutinitas tanpa akhir. Bangun pagi, menyiapkan obat-obatan Bobby, mengangkatnya dari tempat tidur ke kursi roda, membantu mandi dengan sabar, hingga memastikan suaminya makan dengan teratur. Setiap sentuhan penuh kasih sayang, namun tak dapat menutupi rasa lelah yang merayap ke dalam tubuh dan pikirannya. Pernah suatu malam, ketika rumah sudah gelap dan Bobby terlelap dalam tidurnya, Bunga duduk di sudut kamar, menunduk memegang kepala, air mata jatuh tanpa suara. Ia lelah secara fisik dan emosional. Tapi ia tahu, jika bukan dia yang merawat Bobby, siapa lagi? Bunga harus mengorbankan hampir segalanya. Pekerjaannya sebagai guru taman kanak-kanak harus dilepaskan karena waktu dan tenaga habis untuk merawat Bobby. Teman-teman lama pun mulai menjauh karena ia tak lagi memiliki waktu untuk bersosialisasi. Bahkan, keluarganya terkadang menyesalkan keputusan Bunga yang meninggalkan semua demi Bobby. Namun, bagi Bunga, tidak ada pilihan lain selain bertahan. Ia berjuang melawan rasa putus asa dengan membayangkan senyum Bobby sebelum kecelakaan, dan betapa besar cintanya pada pria yang kini tergolek lemah itu. Bunga juga berjuang menghadapi kelelahan dan rasa sakit tubuh,
Akibat harus mengangkat Bobby berulang kali setiap hari. Tubuhnya yang dulu bugar kini sering terasa pegal. Tapi ia tak pernah mengeluh di depan Bobby. Setiap kali Bobby berhasil melakukan sedikit kemajuan, misalnya bisa menggerakkan jarinya atau menganggukkan kepala, Bunga merasa itu adalah kemenangan terbesar. Harapan itu yang membuatnya terus bertahan dan tak menyerah. Meski Bobby terkadang murung dan frustrasi karena kondisinya, Bunga selalu mencoba menghibur dan memotivasi. Ia membaca buku, memutar lagu kesukaan Bobby, bahkan terkadang bercerita tentang masa depan yang cerah meski hatinya tahu betapa berat jalan yang harus mereka lalui. Tak jarang Bunga harus mengurus semua urusan rumah, mulai dari belanja kebutuhan, membayar tagihan, hingga membersihkan rumah yang kecil itu. Semua dikerjakan sendirian, tanpa banyak bantuan. Ia ingin Bobby merasa tenang dan tidak perlu memikirkan hal-hal lain selain penyembuhannya. 5 tahun berlalu dengan penuh air mata dan doa. Bunga selalu menjadi penjaga setia, melindungi Bobby dari rasa putus asa dan kesepian. Ia yakin, jika mereka bisa melewati masa-masa berat ini bersama, tak ada yang bisa menghancurkan cinta mereka. Namun, di balik pengorbanan dan harapan itu, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya menunggu di depan. Perjalanan mereka masih panjang, dan tak semua orang bisa bertahan seperti Bunga. 5 tahun berlalu, tidak mudah memang. Namun, sebuah keajaiban kecil mulai menyapa keluarga kecil Bunga dan Bobby. Setelah bertahun-tahun terapi yang melelahkan, Bobby perlahan menunjukkan kemajuan. Awalnya hanya gerakan jari, kemudian bisa menggerakkan tangan, dan akhirnya, mencoba mengangkat sedikit kakinya yang dulu lumpuh. Setiap kali Bobby berhasil melakukan gerakan baru, Bunga menahan air mata bahagia. Dia tahu ini adalah hasil dari perjuangan tanpa henti, cinta yang tidak pernah pudar, dan keyakinan bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Rasa lelah yang selama ini menumpuk seolah terbayar lunas dalam setiap langkah kecil itu. Di pagi yang cerah, Bobby mencoba duduk sendiri di kursi roda dengan bantuan Bunga. Momen itu sangat berarti. Wajah Bobby yang biasanya murung kini penuh harapan, menatap Bunga dengan mata berbinar. Mereka saling tersenyum, seolah berkata, "Kita bisa melewati ini bersama." Keluarga mereka juga merasakan perubahan itu. Orang tua Bunga dan Bobby datang berkunjung, membawa dukungan moral dan semangat baru. Tetangga yang dulu sering memberi bantuan kini ikut bergembira melihat perubahan itu. Bunga merasa seolah mendapat kembali kekuatan yang sempat hilang. Meski begitu, Bobby tahu bahwa jalan masih panjang. Terapi harus terus dilanjutkan. Tubuhnya harus beradaptasi kembali dengan gerakan yang selama ini hilang. Ada saatnya Bobby merasa frustasi, lelah, bahkan takut gagal. Namun kehadiran Bunga selalu jadi penyemangat terbesar. Bunga pun tidak pernah lelah menemani Bobby. Ia selalu ada, duduk di sampingnya, memijat perlahan, memotivasi dengan kata-kata lembut. "Kamu kuat, Bobby. Kita sudah sampai sejauh ini, dan aku yakin kamu bisa lebih baik lagi," ucapnya penuh keyakinan. Di sela-sela perjuangan itu, Bobby mulai mengingat kembali mimpi-mimpi masa lalu mereka. Ia ingin kembali bekerja, kembali menjalani hidup normal bersama Bunga. Mereka mulai merencanakan masa depan yang dulu sempat tertunda. Bunga, yang semula harus merelakan banyak hal, kini mulai melihat secercah harapan untuk kembali memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia menyimpan rencana untuk melanjutkan pendidikan atau membuka usaha kecil-kecilan agar bisa menopang keuangan keluarga. Namun, di balik harapan dan kegembiraan itu, ada sesuatu yang mulai bergeser. Bobby yang lama terkurung dalam tubuh yang lumpuh, mulai berubah perlahan. Bukan hanya fisiknya, tapi juga sikap dan perasaannya. Ada hal-hal baru yang belum diketahui Bunga, dan mungkin akan menguji ikatan mereka. Tapi untuk saat ini, mereka masih menikmati titik terang yang telah mereka raih. Cinta dan pengorbanan yang telah diuji waktu, membawa mereka ke gerbang harapan baru yang bersinar. Setelah 5 tahun penuh perjuangan, Bobby akhirnya bisa berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya yang dulu lumpuh kini kembali bergerak. Bahkan ia mulai bisa berjalan perlahan dengan alat bantu. Senyum yang mengembang di wajahnya kali ini berbeda. Ada cahaya baru, tapi juga ada bayangan yang samar di balik matanya. Bunga merasa bahagia dan lega. Semua kerja keras dan pengorbanannya selama ini seolah membuahkan hasil. Mereka mulai menjalani hari-hari baru dengan semangat yang berbeda, penuh rencana dan harapan. Namun, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam diri Bobby.
Sikap Bobby mulai sedikit berbeda. Ia yang dulu penuh kasih dan perhatian, kini menjadi lebih pendiam, kadang acuh, bahkan terkadang terlihat menghindar dari Bunga. Awalnya Bunga mengira itu efek trauma lama atau kelelahan. Tapi lama-kelamaan ia merasa ada jarak yang mulai terbentuk di antara mereka. Di tempat kerja, Bobby mulai mendapatkan perhatian dari seorang wanita baru, seorang pegawai yang muda dan sangat percaya diri. Wanita itu kerap kali mendekati Bobby, menyapanya dengan senyum yang menggoda dan kata-kata yang manis. Bobby, yang kini merasa kuat dan bebas kembali, mulai menerima perhatian itu dengan diam-diam. Bunga, yang selama ini hidupnya terfokus merawat Bobby, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada perubahan dalam komunikasi mereka yang dulu begitu hangat. Bobby mulai sering keluar rumah lebih lama, pulang dengan alasan pekerjaan yang menumpuk, dan ponselnya selalu aktif dengan pesan-pesan yang tak pernah ia tunjukkan. Meski hatinya sakit, Bunga mencoba untuk tetap tenang dan percaya pada Bobby. Ia berusaha memahami dan memberikan ruang, tapi rasa cemas terus menghantuinya. Suara-suara dari lingkungan sekitar mulai berbisik tentang adanya wanita lain yang mendekati suaminya. Suatu malam, ketika Bobby pulang larut dan tampak berbeda dari biasanya, Bunga berusaha menanyakannya dengan lembut. Namun, Bobby hanya menjawab singkat dan menghindar. Perasaan kecewa mulai merayap di hati Bunga. Namun ia menahan air matanya demi menjaga kehormatan rumah tangga mereka. Hari-hari berikutnya, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Bobby semakin sering menunjukkan sikap yang dingin, sementara Bunga semakin berjuang menyembunyikan luka di hatinya. Pelan-pelan, bayang-bayang masa lalu yang penuh pengorbanan mulai terancam oleh kenyataan pahit yang datang tanpa diduga. Kabar itu datang seperti badai yang menghantam hati Bunga tanpa ampun. Bobby, suaminya yang selama ini dirawat dengan penuh pengorbanan, telah memutuskan untuk menikah dengan wanita lain. Pelakor yang selama ini diam-diam menghancurkan rumah tangga mereka. Bunga mendengar berita itu dari seorang teman dekat yang tak tega melihat penderitaannya terus bertambah. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk jauh ke dalam jiwanya. Ia tak bisa percaya. Bagaimana bisa Bobby yang pernah terbaring lemah di pelukannya kini tega meninggalkannya demi wanita lain? Segala kenangan 5 tahun terakhir. Malam-malam tanpa tidur, air mata, pengorbanan yang tak terhitung, berkelebat dalam benaknya. Ia merasa dikhianati, diperlakukan seperti barang yang bisa dibuang begitu saja. Keluarga Bunga pun terpukul mendengar kabar itu. Mereka yang selama ini mendukung Bunga dengan sepenuh hati, kini ikut merasakan luka yang sama. Beberapa tetangga mulai berbisik dan menatap Bunga dengan campuran rasa iba dan kasihan. Di sisi lain, Bobby tampak tenang dan tak menyesal. Ia sudah membangun kehidupan baru bersama pelakor itu, yang tampaknya mampu memberinya dunia yang berbeda, dunia yang dulu hilang saat ia lumpuh. Bunga mengalami perasaan campur aduk. Ia merasa hancur, marah, tapi juga bingung harus berbuat apa. Rasa sedih menyelimuti hari-harinya. Namun di balik itu muncul api kemarahan yang perlahan membara. Meski terluka, Bunga berusaha berdiri tegak. Ia sadar bahwa menyerah bukanlah pilihan. Cintanya pada Bobby selama ini tidak sia-sia, dan ia akan membalas perlakuan itu dengan cara yang akan membuat Bobby dan pelakor itu menyesal. Perlahan, Bunga mulai merencanakan langkah-langkah untuk membalas pengkhianatan ini. Ia tahu jalannya tidak mudah, dan akan penuh liku serta tantangan. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia ingin menunjukkan bahwa wanita yang pernah dikorbankan tidak akan tinggal diam. Di tengah kegalauan itu, Bunga menemukan kekuatan baru. Kekuatan yang berasal dari rasa sakit, tetapi juga dari cinta yang masih tersisa untuk dirinya sendiri. Setelah luka dan kecewa yang dalam, Bunga memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban. Ia sadar bahwa hidup harus terus berjalan, dan balasannya bukan sekadar dendam, tapi pembuktian bahwa dirinya lebih kuat dari yang pernah mereka kira. Langkah pertama Bunga adalah membangun kembali dirinya. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan, berjualan kue dan makanan ringan dari rumah. Dengan ketekunan yang sama seperti saat merawat Bobby, Bunga mengurus usahanya dengan sepenuh hati, belajar dari nol dan tak takut jatuh bangun. Selain itu, Bunga mulai mengembangkan jaringan pertemanan dan mencari dukungan dari orang-orang yang selama ini ia abaikan. Ia bertemu dengan beberapa wanita hebat yang menjadi sumber inspirasi dan membantu memberinya semangat baru. Sementara itu, Bunga diam-diam mengamati kehidupan Bobby dan pelakor. Ia mengetahui kelemahan dan celah-celah dalam kehidupan mereka, mulai dari masalah keuangan, konflik internal,
hingga ketergantungan Bobby pada pelakor yang ternyata juga memiliki sisi gelap. Bunga menyusun rencana dengan cermat. Ia tidak ingin melakukan balas dendam dengan cara yang sia-sia, tapi dengan strategi yang membuat Bobby dan pelakor merasakan pahitnya kehilangan dan penyesalan. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Bunga berjuang membangun usahanya, sambil mengumpulkan informasi dan mengatur langkah selanjutnya. Meski tidak mudah, ia selalu mengingat kembali semua pengorbanan yang telah ia lakukan, yang menjadi bahan bakar semangatnya. Di saat yang sama, Bobby dan pelakor mulai merasakan getaran yang tidak menyenangkan. Usaha dan hidup mereka yang dulunya tampak sempurna, mulai goyah oleh serangkaian masalah yang muncul secara tiba-tiba. Bisnis yang mereka jalankan mulai merosot, hubungan mereka penuh pertengkaran, dan kepercayaan mulai terkikis. Bunga tetap teguh. Ia menjalani proses ini dengan sabar dan penuh perhitungan, memastikan setiap langkahnya memberikan hasil yang diinginkan. Ia tahu, kesuksesan dan kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan kerja keras dan hati yang kuat. Bunga kini berdiri di puncak kekuatannya. Usahanya yang dulu hanya kecil kini mulai berkembang pesat. Ia menjadi sosok yang mandiri, dihormati oleh lingkungan sekitar, dan memiliki pengaruh yang tak disangka oleh Bobby dan pelakor. Sementara itu, dunia Bobby dan pelakor mulai runtuh perlahan. Bisnis mereka yang tampak sukses mulai mengalami kebangkrutan. Bobby kehilangan klien satu persatu karena skandal yang Bunga ungkap secara diam-diam melalui jaringan sosial dan bantuan teman-temannya. Konflik internal antara Bobby dan pelakor makin tajam. Pelakor yang selama ini tampak penuh percaya diri mulai menunjukkan wajah aslinya. Penuh ambisi, cemburu, dan licik. Bobby yang selama ini bergantung mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Bunga menggunakan segala informasi yang ia kumpulkan untuk memecah belah mereka. Ia mengatur agar pelakor terjerat masalah hukum atas penipuan kecil yang ia lakukan di masa lalu, yang selama ini tertutup rapat. Sementara itu, Bobby kehilangan jabatan penting di tempat kerjanya akibat tuduhan pelanggaran etika yang disebar Bunga secara hati-hati. Dunia mewah yang mereka bangun bersama mulai berubah menjadi neraka yang mencekik. Mereka menjadi bahan omongan dan ejekan, kehilangan teman dan dukungan sosial. Hutang menumpuk, dan kehidupan yang dulu mewah kini dipenuhi kekurangan dan penderitaan. Bunga tetap tegar menghadapi segala hinaan dan cacian yang dialamatkan kepadanya. Ia tahu bahwa ini adalah proses yang harus dijalani agar keadilan dan harga dirinya kembali pulih. Ia tidak peduli dengan kata-kata kasar. Yang penting, pelakor dan Bobby merasakan apa yang pernah ia alami selama ini. Sementara itu, Bobby dan pelakor mulai menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan wanita yang pernah mereka sakiti. Mereka terjebak dalam kesengsaraan yang mereka ciptakan sendiri, dan penyesalan mulai menghantui setiap langkah. Bunga pun tak lupa mensyukuri kekuatan yang telah ia dapatkan. Ia bangkit bukan hanya untuk membalas, tapi juga untuk membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah terluka bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan berdaya. Setelah semua badai yang menerpa, Bunga kini berdiri dengan kepala tegak di hadapan cermin. Wajahnya yang dulu penuh air mata kini memancarkan keteguhan dan keberanian. 5 tahun pengorbanan, penderitaan, dan perjuangan telah mengukirnya menjadi sosok wanita yang lebih kuat dan mandiri. Rumah kecil yang dulu penuh kenangan manis dan pahit kini menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Di dalamnya, Bunga menemukan kekuatan baru, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan yang ia pilih sendiri. Meski luka lama belum sepenuhnya sembuh, Bunga belajar menerima dan melangkah maju. Ia membuka lembaran baru, dengan semangat yang tak pernah padam, percaya bahwa hidup masih memberi kesempatan untuk bahagia. Di luar sana, dunia terus berputar. Bobby dan pelakor menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka, sementara Bunga memilih untuk fokus pada dirinya sendiri. Tidak ada kata penyesalan yang menggerogoti, hanya tekad untuk hidup dengan damai dan bermartabat. Bunga menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bertahan bersama dalam kebahagiaan, tapi juga tentang kuat menghadapi perpisahan dan pengkhianatan. Ia belajar bahwa kebahagiaan terbesar adalah menerima diri sendiri dan menemukan kedamaian di dalam hati. Dengan langkah mantap, Bunga melangkah keluar rumah. Matahari pagi menyinari wajahnya, membawanya ke perjalanan baru yang penuh harapan. Ia tidak tahu apa yang akan datang, tapi satu hal yang pasti, ia siap menghadapi dunia dengan kekuatan dan keberanian yang baru.